Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita pada renungan malam kita di Resort GKI Sampit, edisi hari Selasa 12 Maret tahun 2024. Bersama dan saya, Vikaris Kristomas Nataleo. Nas yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini diambil dari Bilangan pasal yang ke-20, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-29. Namun di sini Bapak Ibu, saudara-saudari, saya tidak akan membacakan keseluruhan ayatnya, tetapi saya membacakan ayat yang ke-22 dan ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Sesuai dengan nas yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini, di sini saya mengambil sebuah tema, yaitu konsekuensi dari apa yang kita perbuat. Tentunya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, setiap tindakan yang kita ambil atau yang kita lakukan di dalam kehidupan kita tentunya pasti disertai akan konsekuensi. Banyak orang yang sering lupa atau tidak menghiraukan dampak dari tindakan apa yang diperbuatnya di dalam kehidupan mereka, sampai akhirnya mereka akan diperhadapkan pada kenyataan yang begitu pahit. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita belajar tentang konsekuensi tindakan dari kisah hidup Harun. Setelah permintaan bangsa Israel untuk melewati negeri Edom ditolak, mereka mengambil jalur lain. Mereka berangkat dari Kades dan tiba di Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom. Di tempat inilah Tuhan menyatakan bahwa tugas Harun di dunia sudah selesai dan ia akan dikumpulkan bersama-sama dengan leluhurnya. Dan jabatan imam akan digantikan oleh anaknya, yaitu Eleazar. Sebelum Harun meninggal, di sini ada pesan penting yang diberikan Tuhan pada Musa dan Harun. Mungkin pesan ini bukan sesuatu yang ingin didengar oleh Harun. Pesan ini mengatakan bahwa Musa dan Harun tidak akan masuk ke tanah perjanjian sebagai akibat ketidaktaatan mereka dalam peristiwa mata air Meriba. Musa dan Harun telah melanggar perintah Tuhan dan mereka harus menanggung akan konsekuensi dari apa yang mereka perbuat. Ketidaktaatan kepada Tuhan itu merupakan persoalan yang sangat serius. Hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh setiap anaknya. Dalam setiap hidup ini tentu kita merasakan atau tentu kita ingin merasakan sesuatu hal yang positif dari apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari, kita sering lalai terhadap perintah Tuhan yang sebenarnya dimaksudkan itu untuk kebaikan kita sendiri di dalam hidup kita. Kita justru tidak menghiraukannya dan malah memilih jalan kita sendiri. Barangkali untuk sesaat jalan yang kita pilih itu memberikan kenikmatan yang sesaat. Tetapi kita tidak menyadari bahwa pencobaan dan maut akan menanti kita ke depannya. Sebagai orang percaya, teladan seperti apa yang ingin kita wariskan kepada orang-orang yang kita kasihi di dalam kehidupan kita? Tentu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak ingin diingat sebatas
hal-hal yang berhubungan dengan materi duniawi saja. Sebaliknya, kita ingin dikenang sebagai pribadi yang taat kepada Tuhan atau taat kepada perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita sampai akhir. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudari, hendaknya kita dalam kehidupan kita selalu berpikir terlebih dahulu dalam melakukan segala hal, baik itu melakukan segala pekerjaan dan aktivitas kita tiap-tiap hari. Namun, yang paling penting dalam kehidupan kita harus menyerahkan setiap kehidupan kita dalam tuntunan Tuhan, agar setiap yang kita perbuat atau setiap yang kita lakukan semua itu tidak bertentangan dengan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Percayalah dan yakin akan iman kita kepada Tuhan, sebab apa yang Tuhan rencanakan dan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, semua itu adalah baik adanya. Maka dari itu, Bapak Ibu, mari sebelum kita melakukan segala sesuatu, terlebih dahulu kita harus memikirkannya dan harus memikirkan segala konsekuensi dari apa yang kita lakukan dan dari segala apa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita, baik dalam setiap pekerjaan, setiap aktivitas dan rutinitas kita tiap-tiap hari, atau dalam setiap tindakan yang kita ambil dalam kehidupan kita. Hendaklah kita berpikir terlebih dahulu dan memohon akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan dan serahkan semua kehidupan dan setiap pekerjaan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena setiap yang Tuhan rencanakan dan Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, semua itu adalah baik adanya. Karena dalam setiap tindakan dan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap hal yang kita ambil di dalam kehidupan kita, tentunya semua itu pasti ada konsekuensi di balik semuanya. Maka dari itu, Bapak Ibu saudara-saudari, tentunya dalam kehidupan kita harus menyerahkan setiap kehidupan kita, setiap pekerjaan, setiap segala hal yang kita perbuat di dalam kehidupan kita, agar setiap yang kita lakukan, setiap yang kita kerjakan, semua itu tidak bertentangan atau tidak melanggar akan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Untuk pemberitaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan pencipta alam semesta, langit dan bumi dan segala isinya, kami bersyukur Tuhan atas apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu yang berumur dosa dan segala kesalahan, datang pada saat ini untuk memohon belas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, melalui firman yang boleh kami dengar dan renungkan bersama-sama, boleh menguatkan iman dan kepercayaan kami terhadap Engkau. Sebab kami tahu ya Tuhan, kami hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan dan dosa-dosa. Kiranya Tuhan dapat menuntun kami dalam setiap pekerjaan dan aktivitas kami tiap-tiap hari, terlebih setiap kehidupan kami, agar kami dimampukan dan diberikan pikiran yang baik dalam melakukan segala hal. Kiranya dalam kami bertindak dan melakukan segala hal, kami harus memikirkannya terlebih dahulu dan memikirkan konsekuensi dari apa yang kami perbuat ya Tuhan. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami serahkan semua pekerjaan kami, semua kehidupan kami hanya di dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin. Demikian renungan malam kita pada malam hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.